Welcome to our channel. Kalian yang tertarik terhadap investasi harusnya mengetahui sosok Warren Buffett. Tentunya karena Warren Buffett merupakan investor paling sukses di dunia. Sosoknya tidak hanya dijadikan guru oleh investor amatir ataupun pemula, bahkan ia menjadi kiblat bagi banyak investor berpengalaman lainnya. Untuk itu, Data Fakta telah merangkum perjalanan hidupnya dalam ulasan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Membeli saham sejak 11 tahun. Warren Edward Buffett lahir di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat pada Agustus 1930. Ibunya bernama Leila dan ayahnya Howard Buffett. Bakatnya barangkali turun dari ayahnya yang menjadi seorang pialang saham sekaligus menjabat sebagai anggota Kongres Amerika Serikat. Melansir laman kompas.com, Warren telah menunjukkan bakatnya sejak usia dini. Kemampuannya menghitung kolom angka sudah ada sejak ia masih kecil. Bahkan di usianya yang ke-6 tahun, ia sudah menghasilkan uang sendiri. Hal yang menakjubkan ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia telah mengambil langkah pertamanya ke dunia keuangan tertinggi. Warren telah membeli saham City Service Preferred seharga $38 atau sekitar Rp532.760. Setelah menamatkan sekolahnya pada tahun 1947, ia mulai berpikir untuk tidak melanjutkan ke bangku kuliah, sebab Warren sudah berpenghasilan ribuan dolar dari bisnis pengiriman koran. Atas desakan ayahnya, ia masuk ke Wharton Business School di University of Pennsylvania. Namun sayangnya ia hanya bertahan selama 2 tahun dengan alasan ia lebih banyak mengetahui dari apa yang diketahui profesornya. Warren akhirnya pindah ke Universitas Nebraska Lincoln. Ia dapat lulus hanya dalam waktu 3 tahun meski sambil bekerja. Menuju kesuksesan. Latar belakang Warren Buffett sebagai keluarga yang cukup berada tidak membuat ia terus berada di bawah bayang-bayang nama ayahnya. Ia memulai karirnya dengan perjuangannya sendiri. Ia sempat ditolak di Harvard Business School karena usianya yang terlalu muda. Warren akhirnya melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Columbia. Di sanalah ia bertemu dengan investor terkenal Ben Graham dan David Dault yang akan mengubah hidupnya. Filosofi dari Graham lah yang memengaruhi sebagian keputusan bisnisnya lebih dari 40 tahun semenjak mereka bertemu. Ia pun memutuskan meninggalkan Omaha dan bergabung dengan firma investasi Graham di Wall Street pada tahun 1954. Di sini, ia lebih dekat dan dapat melihat langsung pekerjaan mentornya. 2 tahun setelahnya, ia pun menikah dan menjadi ayah dari 2 anak, serta menghasilkan $140.000 Amerika Serikat atau 1,9 miliar rupiah yang pada saat itu ia masih berusia 25 tahun. Saat Graham menutup perusahaan investasinya, Warren pun kembali ke Omaha dan mendirikan kemitraan investasi Buffett Partnership Ltd. Perusahaan ini mengembalikan pengembalian tahunan gabungan sejumlah 29,5% dari $105.000 Amerika Serikat milik investor untuk memulai kemitraan. 13 tahun setelahnya, kemitraan itu sudah bernilai $105 juta Amerika Serikat atau sekitar 1,5 triliun rupiah dan kepemilikan Warren menjadi $25 juta Amerika Serikat atau sebanyak 350 miliar rupiah. Saham melimpah. Warren Buffett memiliki banyak saham di beberapa perusahaan besar dan terkenal. Tidak heran jika ia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Warren sangat jeli membeli saham ketika perusahaan tersebut sedang mengalami penurunan. Salah satunya seperti yang pernah terjadi pada American Express. Sahamnya pun menurun hingga 50%. Saat itulah Warren masuk berinvestasi senilai $1,28 miliar dan mendapatkan keuntungan hingga 290% dari saham tersebut. Ia juga melakukan hal yang sama terhadap perusahaan Coca-Cola yang sempat menurun hingga 2% dan ia kembali melihat peluang ini. Akhirnya di tahun 1995, ia dapat memiliki 100.000 lembar saham Coca-Cola senilai $1,2 miliar. Tidak hanya itu, P&G yang merupakan industri alat cukur terkenal menurun di tahun 1988. Dan seperti biasa, Warren datang menginvestasikan sahamnya senilai $600 juta Amerika Serikat kepada Gillette, bukan P&G. Prediksinya berhasil.
Gillette diakuisisi oleh P&G dan menguntungkan Warren. Dalam sehari saja, ia mampu meraup keuntungan 4,4 miliar US dollar. Kemudian Warren berinvestasi saham untuk Goldman Sachs dan hanya dalam waktu beberapa jam, saham Goldman naik 6%. Goldman akhirnya harus membayar Warren 5 miliar US dollar ditambah 500 juta US dollar untuk menebusnya. Tidak sampai di situ, ia bahkan membeli saham yang besar dari perusahaan asuransi Geico sebanyak 30% senilai 45,7 juta US dollar. Hal ini disebabkan karena perusahaan ini bekerja sama dengan Benjamin Graham yang menjadi mentor sekaligus idolanya. Lalu di tahun 1945, ia memutuskan untuk mengakuisisi perusahaan tersebut dengan nilai 2,3 miliar US dollar. Meskipun pada saat itu nilai perusahaan ini mencapai 4,7 miliar US dollar. Gaya hidup sederhana. Bukan menjadi rahasia lagi, tercatat kekayaan bersih Warren Buffett pada tahun 2021 yang dilaporkan oleh kontan.co.id sebesar 87,5 miliar US dollar atau setara dengan 1.233,7 triliun rupiah. Hal ini berarti ia masuk daftar sebagai orang terkaya nomor 7 dunia. Meskipun bergelimang harta, gaya hidupnya justru berbanding terbalik dengan kekayaannya. Bukan berarti CEO Berkshire Hathaway ini merupakan seorang yang pelit. Ia dikenal sebagai orang yang sering beramal. Melansir laman liputan6.com, Warren menjalani hidup sederhana meski dapat hidup mewah. Kebiasaannya sarapan murah hanya dengan mampir di McDonald's dan mengeluarkan hanya 46,8 ribu rupiah. Saking sederhananya, ia bahkan tidak pindah rumah selama lebih dari setengah abad sejak tahun 1958. Bahkan mobilnya jarang diganti. Ia mengatakan akan mengganti mobilnya jika itu benar-benar rusak total. Tidak hanya itu, ia juga punya hobi yang terbilang sederhana. Ia hanya memiliki hobi bermain kartu, bahkan menyebut dirinya kecanduan bridge dan bisa bermain hingga 12 jam seminggu. Gagap teknologi. Di balik popularitasnya sebagai investor yang sukses dan kaya raya, ternyata ia memiliki fakta yang tidak disangka-sangka. Dikutip dari laman berita1.com, siapa yang menduga ternyata Warren adalah seorang yang gagap teknologi. Meski pasar saham takluk di hadapannya, di kantornya sendiri teknologi paling canggih adalah telepon kabel. Bahkan ia masih menggunakan buku ensiklopedia dunia untuk melakukan riset. Ia mengaku memiliki telepon genggam tetapi masih menggunakan model zaman dulu, bukan smartphone terkini. Ia juga mengakui bahwa baru sekali mengirim email dalam seumur hidupnya. Karena itulah ia menghabiskan waktunya untuk membaca. Bagi Warren, buku adalah sumber informasi yang ia butuhkan untuk melakukan keputusan investasi. Tidak mengherankan jika ia jarang berinvestasi di bagian sektor teknologi karena tidak ia sukai. Akan tetapi saat ini ia memiliki saham di IBM dan Apple yang sudah terbukti. Rahasia kotor Buffett. Saat krisis ekonomi global tengah panas-panasnya, 3 pejabat dari Komisi Penyelidikan Krisis Keuangan mengunjungi Warren Buffett di kantornya di Omaha. Hal tersebut karena dugaan Warren telah memonopoli pasar sehingga terjadi krisis keuangan. Hal ini dilansir dari laman thenation.com bahwa Warren Buffett memang dikenal sebagai taipan favorit Amerika. Komunitas bisnis bergantung dari setiap kata-kata dan keputusannya. Dalam sebuah investigasi, terlihat jelas bahwa Warren membangun kekayaannya di atas kekuatan monopoli dan keuntungan tidak adil yang diberikannya. Perusahaan dengan label portofolio dirinya telah memeras keuntungan tak terduga, menghindari pajak Amerika Serikat, dan menyalahgunakan pelanggan. Bahkan ia berulang kali menerangkan kunci kekayaan pribadinya, yakni berbisnis dengan strategi monopoli pasar dan menjauhkan para pesaingnya. Itulah fakta tentang Warren Buffett. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar.